apa pendapatanmu? Saya jadi asisten dokter di rumah sakit NU, gaji saya 450.000 sebulan. Diterimalah. Dan memang Allah memberi rezeki ya pada orang yang nikah itu. Setiap Sabtu Minggu itu mesti ada partus ya. Jadi partus itu 50.000, dapat 50.000 itu partus. Itu ya. Iya, sekali partus itu bahkan saya pernah dapat gemeli. Orang gemeli apa? Ya kan saya sudah lulus koas apa objin kan, berarti udah pernah partus, sudah pernah itu. Di sana pun ada dokter objinnya, jadi saya asistennya. Ada orang gemeli lahir di becak dan yang kedua itu saya taruh di polinya. Jadi memang penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Terima kasih. Ya. Jadi menariknya di situ. Makanya koas kalau nggak nikah rugi. Ini yang kompor ya. Kompor ya. Kompor ya. Terima kasih. Ini satu catatan atau pengalaman tersendiri ya masing-masing, dan memang inilah ya, mungkin bagi teman-teman dokter-dokter muda ya memang beda ya. Ini yang mungkin akan juga kita yang sudah senior melihat adik-adik ini yang masih muda ini perjuangannya kayaknya wah masih kurang, tantangannya masih kurang ya. Misalnya kalau dokter Anang di Objin menolong sendiri ya, dan juga dokter Mugni yang harus sampai ya. Tapi sekarang emang satu sisi regulasi beda ya. Kalau dulu emang udah koas apa udah Objin, sudah melewati stase besar, udah berani ngamen atau itu ya. Tentunya sekarang sudah beda zaman ya. Tapi memang itu semua ternyata membuat kita dewasa atau berani bertindak dan lainnya ya, lebih matang ya. Ini mungkin bagi teman-teman dokter muda ya mungkin silakan, mungkin caranya lain ya untuk menemukan pengalaman pribadi gitu. Itu. Terus selanjutnya ini dokter yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman dokter muda ya dalam menentukan ya, menentukan untuk ke jenjang spesialis ya. Karena emang untuk sekolah spesialis itu luar biasa ya. Saya sendiri melihat perjuangan teman-teman ya, terutama yang besar-besar nih ya, bedah terus anak misalnya. Karena emang ketika sekolah ya, ambil spesialis ya, otomatis sudah harus off dari kerjaan lain ya, harus full bekerja ya, belajar. Padahal di situ butuh untuk biaya hidup sendiri ya, biaya sekolah ya, atau yang sudah keluarga harus membiayai keluarga. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan atau bisa di-sharing ya ke teman-teman yang muda ini. Karena memang sekolah dokteran ya memang luar biasa, atau bahkan sekarang dokter Anang, dokter Muni sudah jadi konsultan semuanya ya. Mungkin bisa sharing terkait dengan ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman dokter muda ya. Monggo dokter Anang dulu. Kalau saya pertama saya lulus itu saya paling tidak itu punya cita-cita. Saya gini Pak Ayu. Saya itu lulus, saya sempat 1 tahun itu magang jadi dosen magang di ilmu kesehatan masyarakat di IKM ya di Jakarta. Jadi hampir mungkin 6 bulan itu saya tidak praktek, kemudian banyak berurusan dengan statistik, hitung-hitung dan segala macam itu loh ya. Ini dokter epidemiologi lah. Itu terus kemudian di situ saya merasakan setelah saya 6 bulan tidak praktek itu saya dokter ini ada kehilangannya Pak Mukti. Ternyata emang dokter itu buat saya pribadi itu ketemu dengan pasien, ketemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan kesehatan dan kita bisa membantu menyelesaikan itu, saat itu menjadi panggilan jiwa saya, sehingga saya terus keluar pilihan saya waktu itu PTT karena saya ngitung sudah menikah, ngitung kalau misalnya saya langsung sekolah belum punya sangu sehingga saya putuskan untuk setelah lulus dokter saya keluar Jawa
Bayangannya kalau keluar Jawa kan duitnya banyak Pak Wahyu, bayangannya gitu. Dengar sih, saya Bayangannya dengar-dengar. Ya, saya milih Kalimantan Timur Pak. Kalimantan Timur banyak minyak, banyak dan segala macam tambang kayu dan segala macam itu ya. Saya ke sana, alhamdulillah 3 tahun. Cuman ternyata 3 tahun itu hanya kira-kira ya cukup kalau untuk sekolah itu bayar uang muka dan hidup 1 tahun lah 2 semester. Ternyata tidak cukup, ternyata perkiraannya ada yang meleset. Nah, itu kayak pelajaran dari Allah juga, itu tidak boleh merasa bahwa kita ini dengan tangan kita sendiri itu kita bisa menentukan rezeki kita. Kalau saya perjalanan semua itu saya merasakan dulu dapat beasiswa dibantu Allah. Kemudian kebetulan tempat PTT saya itu tidak ada tambang dan tidak ada perusahaan kayu, tidak ada apa-apa di tempat. Tapi banyak kenikmatan yang lain saya dapatkan selama PTT. Balik saya bawa sangu, kemudian itu yang saya gunakan untuk saya nekat sekolah karena saya punya cita-cita. Saya PTT di umur 30-an, kemudian saya punya cita-cita saya harus selesai spesialis. Saya lulus 25-26 dan saya target PTT saya selesai di umur 30. Saya umur 35 saya sudah harus selesai spesialis. Itu plan pribadi karena saya pikir masuk kita mau menggantungkan hidup sama terus ya. Dan kita pengen ya juga terus enggak sekolah terus begitu, terus akhirnya bisa menghidupi sendiri lah. Itu ternyata ya lagi-lagi Pak cuma bisa sampai 2 semester saja. Jadi 2 semester tapi saya waktu itu sudah mungkin perjalanan hidup ya, saya yakin Allah tuh pasti selalu memberikan pertolongan kepada hambanya kalau kita memang minta. Alhamdulillah istri saya bukan dokter, mungkin enggak kayak Pak Wahyu, enggak kayak Pak Mukni gitu. Jadi istri saya kemudian ngajar. Istri saya membantu dengan ngajar. Saya baru tahu kalau guru Wiyata Bakti ya, bukan guru yang tetap itu kerja sebulan dibayar cuma hitungan 1 minggu. Saya baru tahu itu. Terus kemudian alhamdulillah saya di tahun kedua atau tahun ketiga itu Allah turunkan pertolongan lagi, ada pembukaan PNS dosen. Dan sebenarnya yang sekolah kan enggak boleh lagi sekolah. Tapi saya disuruh-suruh waktu itu sama semua ini yang kita lagi sekolah disuruh semua daftar. Sampai waktu wawancara saya ditanyain, kan enggak boleh double kalau disuruh keluar, kalau disuruh menolak yang mana yang dicoret. Ya, sudah saya enggak jadi dosen enggak apa-apa karena saya sudah terlanjur sudah 3 semester. Sudah keluar uang banyak kan eman-eman saya pikir gitu. Ternyata Allah enggak tahu Pak dekannya itu ya ditompo. Ditompo ya ditambah habis itu lumayan lah ada penghasilan sedikit-sedikit untuk ini. Tapi ya memang harus berhemat ya. Kita ini harus berhemat supaya bisa selesai. Saya ingat di semester terakhir sudah mau lulus. Teman-teman tuh suka bilang, kan saya pinjam mobilnya Bapak yang sudah tua tuh. Setiap datang terus Pak ban mobilnya masih 4 Pak dibilang gitu. Untuk menunjukkan saya belum jual ban gitu. Jadi, memang sudah ada duit tenan itu. Jadi, sudah pinjam bannya ya wis halus begitu. Jadi itu ya liku-likunya ternyata mungkin ya sama dengan ya, kalau kita ada kemauan kemudian dengan pertolongan Allah itu insya Allah ya ada jalan, insya Allah diberikan jalannya. Mungkin dari saya itu mungkin Dokter Mukni ada cerita yang lebih lagi kayak gitu. Dokter ini kayak lebih. Enggak, Dokter Mukni. Baik, terima kasih Dokter Anang. Dokter Anang, kalau saya lulus langsung PTT, jadi PTT saya di kaki Gunung Salak sana. Malah yang rame adalah cerita ketika di sananya, karena saya waktu itu mengungkap masalah marasmus dan kwashiorkor. Saya dimusuhin bukan dimusuhin artinya ya, dipindah sama waktu itu kan masih musim ABS ya, asal Bapak senang kan, dimana terkenal kan di Bogor bahwa prestasi anak-anak sehat, juara anak sehat se-Indonesia. Nah, saya menemukan justru
kwashiorkor di kaki Gunung Salak, Marasmus kwashiorkor. Nah, akhirnya saya dipindah ke tengah kota malah. Tadinya di kaki gunung, gara-gara menemukan itu dipindah ke tengah kota. Padahal saya di sana saya dekat sekali dengan masyarakat, bahkan sampai membuat ada semacam LSM begitu, namanya Peduli Mulia Harja Bangkit ya. Jadi kita mengumpulkan dana-dana karena Bogor kan dekat dengan Jakarta sehingga banyak sekali donatur dari Jakarta, bahkan sampai dari istilahnya British Women Association datang ke sana itu mengangkat mereka, bahkan sampai kita membuat emping melinjo, masyarakatnya diajarin supaya mandiri dan lain-lain agar mereka tidak kekurangan gizi. Justru itu menarik sekali ketika saya saya terlalu terlena di sana sampai 5 tahun saya jadi dokter umum itu. 3 tahun PTT, kemudian praktek, kemudian saya daftar. Daftarnya pertama di UI. Di UI ambil uro tapi tidak diterima ya. Kemudian kenapa saya tidak balik ke alma mater kan, saya dari Undip ya. Karena di Undip mereka sudah kenal dan saya ada beberapa dari maksudnya BAI Asyifa yang dulu jadi seperti bapak saya, jadi bisa menjadi rekomendator ketika saya kan ada rekomendasi kan untuk dan guru di sana menjadi rekomendator untuk saya masuk bedah. Nah, kenapa milih bedah? Waktu itu pilihannya nanti belum ya, ini belum ya baru. Ya, belum Pak, belum. Kita dokter umumnya ya, baik nanti. Jadi ceritanya begitu. Nah, jadi terlalu asik di kampung, di kaki gunung, kemudian baru kepingin. Memang betul bahwa waktu itu uang saya, tabungan saya ketika dokter umum itu cukup untuk bayar DP-nya itu, uang pembangunan itu waktu itu. 20 juta kalau nggak salah. Kemudian semester 4 itu sudah habis. Nah, sudah nggak punya itu. Nggak punya uang untuk akhirnya apa? Akhirnya saya kerja jadi dosen di Unisula. Saya jadi dosen tetap di sana, dosen bedah yang setiap jam 2 sore itu kalau sudah habis poli gitu saya lari ke sana ngajar sampai sore. Saya bilang ke koas yang saya ajar, saya ngajarnya bisa sore, nggak bisa pagi. Bahkan sampai sore, sampai malam, maghrib itu. Karena kalau nggak ngajar kita nggak dapat uang kan. Kalau di swasta kan begitu. Saya ngajar mulai semester 4 ke atas sampai lulus. Jadi ngajar di sana. Jadi ngajar, murid-murid saya juga banyak juga. Bahkan sekarang pun ada yang jadi murid saya sekarang ada. Jadi begitu. Jadi memang perjuangan ya, tapi jangan terlalu dihitung-hitung lah kalau sekolah itu. Bismillah aja. Punya modal, berangkat, nanti Allah akan memberi gitu. Allah Maha Kaya, asal kita berikhtiar. Jangan lupa berikhtiar. Jangan cuma berdoa doang, tapi berdoa dan berikhtiar. Itu cerita yang semua orang akan ngalamin. Tapi jangan takut untuk sekolah spesialis ya. Allah Maha Kaya. Begitu ceritanya. Ya, ada berapa clue ini untuk teman-teman dokter muda ya, yaitu kemauan ya. Kemauan walaupun modalnya ya yang tetap harus ada modal ternyata, tapi harus walaupun kalau dihitung nggak hanya cukup 1 semester aja sudah berani berarti ya. Ini yaitu modal untuk kemauan ya. Terus juga yang saya garis bawah itu langsung putuskan ya ketika jadi dokter umum ya, dokter Anang tadi PTT terus pulang terus daftar, atau dokter Mukni ya sudah 5 tahun itu sudah kelamaan ya. Kalau memang pengen ya sebaiknya memang ketika masih muda, masih kuat ya, mungkin nanti suatu saat seperti dokter Mukni yang harus ada sambilan atau cari ya, maesah lain, mungkin masih kuat gitu ya, mungkin yang bisa saya garis bawahi ya terkait dengan kemauan untuk belajar ya. Ini untuk teman-teman yang dokter-dokter muda ini yang mungkin udah koas atau ada yang sedang internship ya, nanti siap-siap ya nyiapkan. Jangan lama-lama jadi dokter umum. Emang dokter itu katanya kerjanya sekolah terus gitu ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya ini sudah 1 jam ya. Ya, ini ending terakhir ya dokter Anang, dokter Mukni untuk tadi menentukan spesialis, terus
sampai konsultan sampai selesai sekarang sudah kerja sebagai konsultan, mungkin bisa diambil bisa diceritakan ya Dokter Anang. Ya. Nanti setelah itu akan saya tampilkan foto-foto yang tadi ya, nanti mungkin Dokter Anang nanti profil kita tampilkan foto-foto beliau berdua dari FB-nya ya, kita indek. Terus setelah itu siapkan pertanyaan ya dari teman-teman, dari adik-adik atau yang ingin bertanya langsung ya. Nanti kita buka dulu yang bisa tanya langsung ya, tanya langsung lewat Zoom, nanti video dihidupkan ya, mic dihidupkan, bisa tanya langsung ya. Nanti kurang lebih kita kasih waktu, terus setelah itu sambil diselani dari yang online ya, ditulis chat ya. Monggo Dokter Anang ya. Saya berangkat PTT ke Kalimantan Timur, sekarang daerahnya Kalimantan Utara, provinsi yang baru. Itu saya bawa textbook Nelson pediatrik sama interna Harrison. Betul-betul fotokopian Pak Wahyu. Ya. Jadi cuma jaga-jaga saja, karena ternyata sebenarnya saya cita-cita itu Dokter Wahyu. Cita-cita saya itu 1 jantung, 2 neuro, yang ketiga baru ya anak. Jadi begitu saya selesai PTT itu saya balik, saya ke harapan kita tanya-tanya sama yang sudah masuk. Ternyata standar untuk TOEFL-nya waktu itu bahasa Inggrisnya enggak nyandak saya. Saya tahu sendiri 3 tahun di Kalimantan kan ngomongnya bahasa Kalimantan, bahasa Dayak, bahasa orang sana. Enggak bisa bahasa Inggris, sudah sangat menurun sekali. Cuman 500 aja. Sementara saya lihat teman-teman di sana tuh di atas 550, bahkan ada yang 600, 700. Saya kemudian putuskan ini kayaknya bukan jalan saya. Saya ke neuro, ketemu teman-teman yang sudah sekolah di neuro, ketemu ngobrol-ngobrol, ini kayak bisa. Terus saya nanya ke tempat pendaftaran yang di zaman dulu ngurus PPDS untuk di depan tuh Pak Pak Uri, yang di RSCM di UI itu ya, di depan tuh ngurus itu kan daftar sana. Saya ke sana dikatakan saya selesai Agustus PTT. Rupanya begitu saya sampai sana, ini Pak, sebulan yang lalu sudah selesai pendaftarannya, sudah penerimaannya sudah selesai. Wah, saya bingung. Terus saya ingat ibu saya waktu itu pernah datang ke Kalimantan waktu saya PTT. Dia bilang sama saya, wis mulio deh, mulai. Bayangan saya itu pulang ke Jawa gitu. Nah, saya jangan-jangan minta mulai itu suruh pulang ke Solo, saya bilang. Terus saya ditelepon sama adik saya yang lagi PTT di Solo. Mas, ini Solo lagi buka hitungannya masih baru untuk pembukaan untuk ini residen anak, dia bilang gitu. Cuman saya juga enggak tahu kok adik saya itu nawarinya kok ya anak, bukan, padahal bedah ya ada, objin ya ada. Terus saya datang ke di UI, saya datang di staf anak di sana yang dulu cukup dekat selama saya waktu koas. Dia nyarankan, "Nang, kamu ke Solo saja." Loh, kok ini 3 orang ya, ibu saya, dosen saya, adik saya, semua kok nyarankan ke Solo. Terus saya memutuskan di Solo. Hikmahnya biaya hidup lebih murah Pak Wahyu. Iya. 2, saya bisa mendampingi ibu saya sampai beliau meninggal di akhir-akhir saya residen. Terus kemudian ya hikmahnya tadi semester sekian saya jadi pegawai negeri segala macam. Jadi sebenarnya tidak by design seperti ini muluk-muluk saya nanti harus begini jadi dokter anak atau apa gitu. Pak Budi kan juga megak juga tadi. Dan ternyata setelah jadi dokter anak itu ya setelah sekolah semakin lama kita semakin bisa mencintai dunia ini, dunia di saya ya, dunia anak-anak. Jadi kalau dokter Murni itu dengar bayi nangis itu mungkin mumet mungkin ya. Bayi nangis atau anak nangis itu, orang tua yang panik dan segala macam gitu. Kalau saya nikmati itu sudah sebagai bunyi-bunyi suara-suara yang memang itu bagian dari profesi saya.
Itu seperti kalau orang yang di anestesi itu ya, kalau dengar tweet-tweet di ICU itu mungkin sudah musiknya itu, musik hidupnya gitu. Kalau saya nggak dengar bayi nangis itu ya nggak ada stres-stresnya ya biasa. Nah, itu Apalagi hanya saya, di sana. Iya, Pak Wahyu di forensik itu nggak bayi ada yang nangis bergerak. malah deg-degan. Tim Malah Melayu, deg-degan. yang kamar mati kok ada bayi nangis Iya. Melayu. Sama kenapa saya ngambil konsultannya endokrin itu juga sama sebenarnya karena waktu saya stase ada stase itu stase endokrin waktu saya sekolah. Stasenya itu di Jakarta, balik ke tempat guru-guru saya dulu waktu S1. Saya ketemu stasenya di sana itu stase radiologi anak dan endokrin anak. Gitu waktu saya di endokrin anak, saya ketemu di sini, saya lihat ini ilmunya enak ini. Jadi ya tidak by design dari awal saya pengen endokrin, ya ini enak, terus ditawari sama sana, cepet ngambil aja nanti konsultannya endokrin ya gitu. Saya tidak tahu, saya spontan ya begitu. Habis itu saya terus balik ke Solo, habis itu ya sudah dipatok di bidang endokrin, bidang hormon anak, urusan-urusan yang terkait dengan hormonal. Yang banyak orang tidak ngerti urusannya apa begitu itu itu kira-kira kalau saya kalau saya refleksikan ya tidak by design banget begitu, enggak banyak juga Enggak pakai talent mapping segala ya, Dokter Anand? Oh ya, talent mapping saya pikir sebenarnya juga penting ya. Kalau dulu kan enggak ada tool-toolnya begitu untuk talent mapping, kita enggak ngerti, kita cuma meraba-raba kayak saya cocok ini di anak, oh ternyata cocok. Terus kalau saya bercermin itu saya lihat di cermin, oh memang muka saya ya cocok ini anak, bukan yang bedah. Begitu. Mungkin itu Pak, mungkin Pak Honi bisa nambahin monggo. Ya, Dokter. Enggak, Dokter. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya sebenarnya suka bedah itu sejak koas. Waktu koas itu biasanya saya bilang ke anak-anak tuh, kalau koas itu kalian akan menemukan mana yang kalian paling suka. Kira-kira nanti kemana. Tapi mungkin bisa berubah, tapi nggak apa-apa. Sebelum saya koas, saya kepingin sekali jadi psikiater. Ya, tapi ketika stase psikiatri saya pusing, jadi saya nggak kuat. Saya pikir saya nggak cocok di sini, begitu. Karena sudah tahu dunianya kan. Jadi saya sudah tahu dunianya. Dan ketika di koas bedah itu saya melihat ini apa dosennya egaliter, apa beda dengan objin, beda dengan anak, ya kan? Memang karakternya itu beda. Dan ini adalah karakter yang pas ya. Bajunya pakai jeans itu cakep banget. Sepatunya sepatu kayak kan, aduh ini cocok nih. Terus tiap hari Senin main bola, Selasa badminton, Rabu tenis, kemudian udah cocok, suka semuanya deh. Dan ini saya akan ke bedah. Ya, bahkan kalau nggak ikut apa sepak bola itu dihukum jaga ya, mending main bola kan. Nah seperti itu. Nah ketika masuk bedah tadi ceritanya, ketika saya pertama itu milih uro kan di UI, tidak diterima. Kemudian saya kembali ke semester depannya saya daftar di bedah umum. Di bedah ini memang ternyata memang sangat bermanfaat, dan ketika saya di bedah saya menemukan sekali bahwa sampai sekarang pun bedah umum sangat diperlukan. Tinggal nanti kita kemana gitu. Tinggal apakah kalian mau di tengah kota atau di Indonesia ini kan luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah di Sabang selama 6 bulan. Di situ sangat diperlukan. Dokter bedah umum sangat bisa mengerjakan semuanya. Kalau sudah advance kan dikirim ke Aceh. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil itu bedah umum sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kalau bedah umum, makanya berpikir ini kamu mau di mana nih? Kalau mau di tingkat kabupaten atau apa, mungkin di Jawa bisa subspesialis. Tapi kalau di daerah gitu ya, saya kira bedah umum sangat diperlukan. Di Halmahera atau di mana, atau di Sorong sana, bedah umum sangat diperlukan. Dan apa? Karena bisa mengerjakan semuanya, tergantung kemampuan dari masing-masing orang. Saya sempat di 6 bulan di Sabang, di Pulau Wais sana, kemudian saya pindah ke Siak, Sri Indrapura itu 6 bulan, dan semuanya punya cerita. Semuanya punya cerita. Bahkan sebelum saya masuk ke digestif itu karena memang ditelepon oleh guru saya, udah kamu masuk digestif aja, nih butuh staff untuk digestif. Jadi ceritanya begitu.
saya menikmati ketika di daerah, sangat menikmati. Istilah saya itu wisata kuliner ya, wisata sambil kerja gitu, ya kan? Jadi menikmati Sungai Siak. Kalau di Aceh itu saya hampir tiap 2 kali seminggu itu turun snorkeling, ya, mencari ikan, nembak ikan tuh dengan udah biasa di sana. Dan itu Masya Allah, Subhanallah, nikmat Allah itu kan. Ya, jadi memang benar seperti Pantai Paradiso itu yang seperti surga ya di Aceh itu, di Sabang. Jadi kehidupan bedah umum itu sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia ini. Anak juga saya kira sangat diperlukan, ya, di seluruh Indonesia memerlukan. Jadi monggo terserah dari teman-teman sekalian, ya. Dan kenapa milih bedah? Karena saya bisa melukis di bedah, melukis di usus, melukis di tulang, melukis di saraf. Jadi bisa menyalurkan hobinya melukis dan meneruskan profesi ibu saya tadi menjahit ya. Tiap hari jahit usus ya. Deg-degannya itu kan kalau ini bocor apa enggak. Jadi menikmati. Rasanya sama dengan dokter Anang ya. Kalau kita udah nggak operasi itu kangen dengan suasana itu. Ya seperti kemarin sempat pandemi, sempat lockdown, sempat karena mandiri selama 14 hari itu. Ya, saya merasakan betapa dokter bedah itu kalau tidak ketemu pasien, nggak ketemu itu istilahnya kangen, ada kerinduan. Ya meskipun dalam masa lockdown itu bisa menghasilkan 3 buku ya. Jadi di buku belakang saya itu ada buku ajar koas ya, karena saya saat ini sedang menjadi koordinator klinik koas di Undip, jadi koas bedah, jadi begitu bisa memanfaatkan waktu lockdownnya. Saya kira semua bidang sangat menarik, tergantung kalian masing-masing, tergantung dokter masing-masing untuk menentukan mana keinginannya di sana, mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira begitu, Dokter Wahyu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Anang, Dokter Mukni. Ada clue yang ingin saya sampaikan atau yang saya garis bawahi itu terkait tentang kemanfaatannya ya. Kemanfaatannya kita melihatnya Indonesia secara umum atau bahkan dunia gitu ya. Jangan hanya lokal. Wah ini ya, ternyata tadi ya, misalnya sekarang bedah umum kelihatannya kurang pada menarik ya, inginnya langsung ya yang lainnya. Ternyata bedah umum juga masih. Ya emang kalau kita ngelihat ya, kalau kita misalnya kita di Solo, di sekitaran Solo kelihatannya sudah penuh ya. Tapi keluar sedikit dari Solo aja sudah masih banyak ya, kekurangan. Misalnya Semarang ya, Semarang sudah penuh. Tapi kalau ya ini yang jadi tantangan kita bersama ya, jadi tantangan kita bersama bahwasannya Indonesia masih cukup luas ya. Ini memang yang tantangannya adalah tidak meratanya dari tenaga kesehatan ya. Dan tentunya ini ya harus ada kemauan dari masing-masing, ada sesuatu yang dicita-citakan. Misalnya kayak Dokter Mukni tadi di Bogor, terus jadi menangani tentang kasus gizi buruk misalnya, atau tadi di Aceh ternyata juga menyenangkan juga ya, di Aceh. Indonesia itu indah sekali ya, nggak hanya harus di kota terus. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti setelah ini kita akan buka pertanyaan, dan sebenarnya akan kita share foto-fotonya ini Dokter Anang yang tadi saya sampaikan. Kita curi dari FB-nya ya. Nanti saya mana ya, PowerPoint. Oh ini ya. Nanti monggo Dokter Anang mungkin bisa mengomentari ini. Terkait foto-fotonya memang beda. Dua pembicaraan yang kita tampilkan memang karakternya beda ya. Mungkin ini juga bisa jadi arahan ketika adik-adik yang mau ke milih spesialis ya mungkin. Nih Dokter Anang, ini foto kapan ini ya? Ini tahun 2003. Pas yang mana Dokter Anang ya? Paling kiri. Ini. Saya kalau foto karena saya tidak terlalu tinggi, saya mesti ambil paling makanya paling saya sebelah, katakan ya. tadi emang
disesuaikan dengan orangnya. Anak terus jadi ini kan anak-anak terus. Ini waktu Parcap PNS ini tahun 2000. Parcap ya. Tahun 2005. Tahun 2005 ya. Wah, ini sudah mulai ya. Ini dolan ini. Jadi saya Pak Muni, Pak Wahyu itu serius, tapi aslinya itu ya dolan itu. Dolan ya. Ke Taiwan bikin ya. Kerjasama, tapi diantaranya sini kan mencari kesempatan buat dolan lihat-lihat negara lain. Ini salah satu enaknya ya. Ini rombongan dosen UNS ya. Ya, ini dosen UNS kita dari anak sama Opjin kita bikin MOU kerjasama dengan Cengkung University. Terus kebetulan waktu itu yang minta saya sama dari Opjin untuk mewakili ke sana. Ini ceritanya ya untuk ini ada anunya tadi Pak Wahyu yang itu. Pertama kali saya naik pesawat yang bisnis ini nih, Pak. Umur belum pernah dibelikan sama dari fakultas itu karena wis waktunya mepet, tidak ada ini akhirnya dapat bisnis ada itu ya bisa selonjor kan ya bisa selonjor bisa ini tidur tapi tetap tidak bisa tidur kalau ngomong di Nah ini profesi Dokter Anang ya yang digeluti. Oh iya ini ya saya mau mungkin sama dengan ini ya. Hidup kita kan tidak cuma sekedar kita periksa kemudian menyembuhkan, kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Nah ini saya selalu bersamai orang tua yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak Solo Raya Pak Bukti. Jadi grup kita sudah Jawa Tengah sekarang. Jadi Persatuan Orang Tua Anak Down syndrome Jawa Tengah. Jadi tapi kok sindrom maksudnya endokrin ya Dok? Karena ada beberapa yang dengan kelainan tiroid. Terus kebetulan waktu itu pasien yang kelainan tiroid yang Down syndrome banyak, terus saya kumpulkan gitu saja sama teman-teman mahasiswa kita kumpulkan. Terus mereka rupanya senang dengan acara-acara yang catering, kumpul-kumpul, saling support mereka. Jadi jadi ini sekarang sudah alhamdulillah sudah anggotanya mungkin sudah lebih dari 200 sekian, hampir 300-an kalau yang se-Jawa Tengah yang masuk di grup. Sudah bikin wilayah-wilayah seperti cabang-cabang dari masing-masing ini kabupaten. Ini mengarahnya seperti itu ya dalam pengobatan ya ke masyarakat. Ini untuk pengabdian. Terus kita bikin sharing-sharing, jadi undang ahli kalau yang psikolog itu kita bikin tiap 3 bulan ada acara dengan mereka. Ya. Wah ini sebelum pandemi. Ini saya diundang ke Poland karena diundang ya siapa saya ini? mau ini biaya sendiri saya. Alhamdulillah ya sendiri. Ya banyak sedikit itu kan ininya kita mau update ya ini sebenarnya bukan update ilmu ya pengen dolan juga sama saya etok aja ini presentasi itu yang penting kan kita ada yang kita bawa kita sampaikan. Pejabat apa ini ya ini cuma jadi inspektur upacara saja karena saya inspektur upacara di Rumah Sakit Muardi ya tidak membanggakan cuman ya itu yang quote-nya saja yang penting sebenarnya. Ini SMA ya reuni SMA. Oh reuni toh ini loh. Reuni SMA. Ya ini kan tidak serius nih Pak Wahyu. Ya ini di antara teman-temannya kan masih kecil sendiri nih. Ya alhamdulillah awet saya. Alhamdulillah. Teman-temannya kecil sendiri. Ini wajahnya kan. Ini sama nih pada waktu Praja waktu masih ini masih residen ini. Residen ya. Ini Pak. Ini waktu residen awal-awal ini di ruang bermain ya lihat itu dindingnya ya namanya anak-anak yang seneng yang begitu-begitu ya. Itu yang membuat mungkin yang membuat mungkin kita jadi awet itu selalu gembira ya karena ada yang begini-begini ya. Kalau ini Pak Mukni ya Pak Anang ini temennya ya alhamdulillah punya banyak teman dari macam-macam. Dalam kondisi pandemi ini Pak Mukni saya teman-teman yang umur-umuran saya tak mintain ngasih lecture
kemarin yang dari Malaysia, nanti insya Allah bulan depan yang dari Turki, terus dari Jepang gitu. Cuman ternyata mereka seneng kok, enggak dibayar, mereka happy saja sharing-sharing gitu. Wah, ini sudah beda ini. Nah, monggo ini Wah, ini monggo. Yang mana Saya nih dokter ini? FB-nya isinya bal-balan toh ya Pak Dokter. Iya, saya jadi kiper itu. Masya Ini Allah. Itu satu-satunya boleh bisa pegang bola. Yang lain pakai kaki, saya pakai tangan. Ini siapa ini dong? Ini guru saya, Dr. Andi Maliaki, tenis ya. Ini waktu kejuaraan tenis. Ikut tenis juga. Oh, tenis ya. Ya emang Bola dokter bedah emang harus rajin olahraga ini. Iya. Guru Andi Maliaki SPPKBD. Nah, ini di kejuaraan Olahraga juga. ya. Tenis ya, ini tenis. Tenis. Ini olahraga juga. Saya ngeliat di FB-nya olahraga semua, nggak ada yang serius. Nah, ini serius ini. Kalau ini serius ini. Nggak tahu terus minumnya gimana ini saya. Tetap minum kopi tuh. Tetap minum kopi tapi serius tapi minum kopi tuh. Masker sekalian. Ya. Ini guru ya. Oh, ya. Ini penulis internasional, dokter bedah internasional tentang MILES atau operasi untuk teknik mesorectal excision, total mesorectal excision (TME). Jadi beliau gurunya dan ketemu di sana. Ini di bagian ya dok. Ini Ya, residen atau koas ini? Ini dengan koas yang mau lulus. Oh iya. Kami ada program elektif. Ini. Oke, itu ya. Untuk selanjutnya monggo dari teman-teman kalau ada yang ingin tanya bisa tunjuk tangan. Monggo, pertama kita kasih kesempatan yang sedang online di Zoom bisa langsung tanya. Atau kalau enggak akan saya monggo Mas Ali. Tanya siapa? Mau izin bertanya ke Dokter Anang, Dok. Siap. Dokter Anang. Bagaimana tipsnya, Dok, awal menentukan minat ke spesialis mana? Apakah dulu berdasarkan passion waktu di preklinik atau itu muncul didapatkan ketika koas, Dok? Oke, itu. Kemudian terima mohon kasih. izin bertanya lagi, Dok. Tadi apalagi ya? Monggo Mas Alif. Satu lagi. Tipsnya ketika mempersiapkan untuk ke jenjang ke spesialis, apakah membutuhkan rekomendasi itu seperti apa ya dok, tahap-tahapnya yang perlu kita siapkan ataupun dari awal dini kita yang harus persiapkan ketika menjadi dokter umum untuk menuju ke spesialis itu seperti apa dok? Terima kasih dokter. Ya, oke. Tutup lagi ya Mas. Terima kasih. Oke, Dokter Anang, monggo. Mungkin juga bisa yang terupdate Dokter Anang, kan kebetulan Dokter Anang juga di bagian juga bagian penerimaan baru. Ya, monggo. Yang pertama penentuan. Saya pikir tiap orang berbeda-beda ya. Dapat passion atau dapat pilihan hidup itu di mana, senangnya di mana. Bentar, ada yang ganggu. Ya. Ini ada yang ganggu Pak Wahyu sebentar. Ya, ini ada. Ya, ganggu aja. Ya. Jadi menentukan itu masing-masing saya pikir berbeda ya. Mungkin saya hampir mirip sama Dr. Mukti ya. Merasa nyaman di dokter tuh ketika sudah masuk koas, dan di saat itu kan sudah mulai bisa memikirkan bagian-bagian yang mana yang potensi. Kalau saya dulu bikinnya potensi kira-kira saya suka di mana yang itu yang saya suka, saya pasti punya dosen yang saya kenal dekat gitu. Saya usahakan untuk kenal dekat
dengan dosen yang ada di situ. Nah itu yang saya dulu modalnya salah satunya itu. Jadi kan belum bisa menentukan kira-kira nanti seperti apa. Dan rupanya memang setelah nanti kita kerja, itu juga nanti kita dapatkan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin itu bisa membuat kita semakin mantap di satu bidang tertentu. Kalau menurut saya ya satu, kita menentukan pilihan itu tidak hanya sekedar melihat bahwa kalau kita di situ nanti uangnya banyak. Karena ada beberapa kan yang menghitung itu ya. Kalau di sana uangnya banyak, nanti kalau uangnya banyak ya terus hanya sekedar mengejar dari sisi materi. Tidak melihat misalnya dari sisi kemampuan, juga melihat dari sisi mungkin finansial, dari sisi kemungkinan proyeksi ke depan itu seperti apa. Terus kemudian bentar Pak Wahyu. Ya. Terus kemudian yang tapi saya pikir rata-rata mulai kelihatan jelas itu ketika sudah masuk koas, saya pikir. Sudah masuk koas itu sudah mulai terbayang. Itu sudah mulai jadi jembatan awal untuk menentukan mau masuk ke jembatan yang di mana-mana nantinya. Terus kemudian kalau nanti sudah kerja itu semakin mengerucut lah milih-milihnya di mana. Meskipun tuh nanti kesempatan bisa jadi tidak sesuai dengan pilihan pertama kita, misalnya keinginan kita yang pertama itu yang terkait dengan pilihan. Kemudian yang kedua terkait dengan persiapan, saya pikir hampir sama sekarang ya, persiapan sebetulnya ya Dokter Mugni ya. Persiapan yang pertama ya masalah satu itu knowledge, apakah knowledge itu apakah kita harus bisa mempertahankan itu pengetahuan yang kita dapatkan selama dulu kuliah. Kemudian kita harus mengikuti update keilmuan yang kita inginkan. Kalau kita mau, misalnya kalau di anak ya berarti kita harus sering baca-baca, paling tidak mengikuti, jadi update isu-isu yang terkini itu dari sisi knowledge. Kemudian kalau dari sisi yang tidak kalah penting sebenarnya juga pengalaman, saya pikir. Pengalaman itu baik pengalaman bekerja ataupun pengalaman di luar kedokteran. Kadang-kadang itu prestasi-prestasi itu kadang-kadang penting. Prestasi, pengalaman kerja dan segala macam itu penting sehingga kita jadi tahu seseorang itu dia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Bahwa dia suka pengabdian, dia suka ada inovasi-inovasi. Itu yang ketiga saya pikir yang tidak boleh lupa itu persiapan bahasa ya. Sekarang ini bahasa itu sangat penting. Tetapi saya pikir kalau yang sekarang teman-teman yang dokter muda atau mungkin yang sudah internship bahasa Inggrisnya lebih baik lah daripada saya. Mungkin lebih baik daripada kita ya dokter Mugni, dokter Wahyu itu mungkin sudah lebih lebih baik. Nah, tapi itu tolong dipertahankan. Karena kan bahasa kalau tidak dipakai itu nanti karena sekarang saingan pasti semakin banyak sehingga kalau kita tidak bisa bersaing pasti kita akan Terus kalau kekuatan rekomendasi gimana, Dokter Ana? Saya pikir tidak terlalu ya sekarang ya. Sekarang di sistem yang kalau kami di UNS itu sistem rekomendasi tidak, ya ada orang cuma surat itu. Kalau di tempat kami tidak terlalu untuk rekomendasi karena ini Dokter Ana kita anak UNS ya mungkin UNS tidak terlalu karena kita agak ini susah. Soal ujian tulisnya kita dari kolegium jadi nasional. Jadi bukan akal-akalan dari kita sendiri. Jadi nilai kognitif itu ya dari nilai itu. Jadi kita tidak bisa misalnya kalau rekomendasinya bagus tapi nilainya paling jelek ya tidak akan bisa diterima. Kuat ngatrol. Susah ngatrolnya. Itu kalau di saya Undip gimana, Dokter Mugni mungkin kekuatan rekomendasi nih. Kalau rekomendasi kita
kan sering wawancara itu ya. Jadi rekomendasi kan salah satu poin aja kan, dan itu bisa didapatkan dari guru yang mereka punya. Jadi kan biasanya kalau dosen itu kita kenal, dosen bedah misalnya di Unsia kita kenal, tahu lah dosen bedah, apalagi yang cuma digestif itu kan, digestif kan cuma 200 orang se-Indonesia ini. Jadi kalau bisa di alma maternya dapat dari dosennya itu dapat, itu biasanya, dan ada kontak personnya itu bisa hubungi. Insya Allah deh kalau dari dosennya itu ada, itu insya Allah kita kenal itu, jadi tahu oh nah ini kita bisa menghubungi mereka. Tapi itu hanya satu poin. Poin yang utama sebenarnya adalah poin ketika masuk tes passing grade-nya itu dulu, tes tertulisnya itu dulu. Kalau tes tertulis itu masuk misalnya 70 ke atas, nah itu baru yang lain-lain. Kalau tesnya nggak masuk, mau rekomendasi siapa, mau nyumbang berapa, mau itu juga nggak akan itu. Jadi istilahnya passing grade-nya. Nah, bagaimana menyiapkannya itu? Dulu kelemahan saya ketika tes pertama kali itu kurang memperhatikan itu, terlalu asik di daerah, terlalu asik di kaki gunung, ngurusin Marasmus, nggak belajar gitu. Nah, pengalaman selanjutnya adalah 6 bulan setelah itu belajar udah. Nah, yang di mana kita tuju, misalnya ke UNS, ya cari buku-buku yang di sana, buku apa gitu. Misalnya kalau ingin anak ya buku ajar anak di sana tuh diambil dulu, dikuasai dulu. Kan guru-gurunya maupun sekitar itu. Nah, baru nyari-nyari soal di UNS itu yang mana yang dituju. Jadi saya kira itu untuk passing grade-nya. Dari daerah penting sekali, itu jadi satu poin besar ya. Kalian PTT jauh di Kalimantan Timur atau di Halmahera atau di Aceh itu penting. Prestasi juga, bahasa juga, TOEFL juga bisa. Jadi itu adalah satu poin-poin lain setelah passing grade. Ya, setelah ujian tesnya lulus. Ya, tetap modal kemampuan dasarnya harus kuat dulu ya. Nanti rekomendasi ya itu akan menguatkan lagi berarti ya. Ya, monggo nanti yang jadi perlu saya garis bawahi adalah tadi tentang belajar, terus juga jangan lupa ya, karena kita nanti ya ke depan itu untuk yang masih muda, dokter muda yang ingin lanjut spesialis, ternyata hubungan dengan senior ya, kenal ini kan suatu keterampilan tersendiri ya. Makanya ketika koas itu jangan terus hanya belajar saja, tapi juga belajar dekat dengan seniornya mungkin ya, dekat dengan dosen-dosen ya, karena suatu saat akan kembali lagi ya, akan tunjukkan prestasi kita sehingga senior kita, dosen kita mungkin mengenali kita seperti Dokter Mukti dipanggil lagi untuk diajak jadi dosen itu juga. Mungkin itu, terus yang lain satu kali lagi untuk yang langsung mungkin. Setelah itu coba kita buka chat. Ada yang mau langsung tanya ke pembicara? Monggo langsung, enggak? Enggak ada. Kita bacakan yang di itu aja ya, yang di chat. Itu pertanyaannya susah-susah itu, Pak Mukni itu. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan PPDS dan keluarga, terus yang bagaimana bisa tetap survive, bagaimana tetap berbakti dengan orang tua. Ini kayak satu ini. Dokter Mukni dulu ini, apa ini soalnya? Coba deh. Baik. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, jadi tidak menutup mata bahwa ada beberapa kehidupan PPDS yang tidak seimbang sehingga terjadi perpecahan keluarga, itu ada. Saya melihat beberapa terjadi. Namanya ada mungkin jauh dari istri, jauh dari itu. Nah, kebetulan kalau setelah saya 1 semester, 2 semester, istri saya suruh sekolah juga di
di Semarang jadi nggak mengalami itu untuk meminimalisir kesenjangan dengan keluarga. Nah, bagaimana menjaganya? Memang berat ya, terutama pada saat meter 1-2, istilahnya untul atau apa ya kalau kita sebutnya, apalagi bedah ya. Dari jam 6 sampai jam 10 malam itu standby untuk kegiatan itu, dan itu memang harus dilewatin untuk sebagai istilahnya pengurus rumah tangga ya, dan itu udah dialamin. Bagaimana menjaga keseimbangannya, terutama terus terang harus ada komunikasi, yang baik dengan keluarga, terutama soal materi nanti. Kesulitan yang terberat di materi. Ya, dan ini harus difahamkan sejak awal kepada pasangan kita bahwa materi kita akan terhambat. Yang biasanya gaji di daerah atau ketika PTT atau ketika praktek cukup untuk membiayai keluarga, saat ini berkurang. Dan ini anggaplah sebagai modal kita berusaha. Allah insya Allah akan mengganti itu dengan rezeki yang lebih baik ketika kita sudah lulus. Di samping itu bahwa ketika kita merawat pasien itu adalah ibadah. Setiap kali kita bertemu dengan pasien itu adalah ibadah. Itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri kan. Ketika kita bisa bercengkrama dengan pasien, memberi advice kepada pasien yang baik, ini kegiatannya ini, operasinya ini, maka itu adalah suatu ibadah. Ketika sekali kita visit itu adalah silaturahmi, dan silaturahmi itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi sebenarnya PPDS itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak sekali ya sebagai PPDS itu ya. Ya, dia tidak digaji tapi dia bekerja keras untuk mendapat, pertama pahalanya sebagai orang yang cari ilmu, yang kedua dia bekerja, dia membahagiakan orang lain, dia merawat orang lain, dia silaturahmi tiap hari ya. Begitu indahnya sebagai PPDS. Memang harus difahamkan kepada pasangan. Saya beruntung ketika istri saya adalah seorang dokter sehingga mudah untuk memahami itu, dan sama-sama PPDS saat itu. Dan saya kira itu adalah trik yang paling bagus ya, ketika istrinya juga diajak sekolah. Merasakan bareng-bareng, merasakan prihatin bareng-bareng gitu. Oh iya, ini harus. Tapi memang itu adalah seni dan jangan lupa untuk bersabar dan untuk berkomunikasi atau minta nasihat pada orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman tentang itu. Itu penting gitu. Jadi jenengan datang ke dokter Anang ya, kemudian minta nasihat, itu adalah, dan misalnya kalau dulu atau sebelum pandemi mungkin bisa ngomongan, itu lebih silaturahmi itu akan lebih baik. Biasanya akan timbul semangat setelah itu. Ketika saya lakukan ketika down gitu ya, saya ketemu sama kakak kelas, udahlah kamu kerja di sana, kamu ini, dan itu akan membuka wawasan, membuka semangat lagi. Ya jangan lupa untuk silaturahmi. Ya. Gitu. Saya kira itu. Kuncinya silaturahmi ya, karena emang saya lihat ya, emang luar biasa ya teman-teman belajar PPDS itu ya. Pertama tidak ada penghasilan secara real ya, berarti mengandalkan mungkin tabungan atau yang lain simpanannya ya. Terus kerjanya luar biasa tadi ya. Tapi emang kalau emang dasarnya ibadah tadi, semuanya ibadah, itu keutamaan semuanya, menuntut ilmu, menjaga orang sakit ya. Luar biasa ya. Ya mungkin Dokter Anang bisa nambahi, Dokter Anang. Nambahi saja beberapa sudah disampaikan beliau, mungkin sama ya. Satu, komunikasi, kalau dengan keluarga itu komunikasi dari awal. Terus kemudian mungkin kalau dokter murni enak ya, karena kan istri dokter, kalau kayak saya misalnya posisi yang istri bukan dokter, keluarga bukan dokter, bapak ibu bukan, ya memang harus komunikasi sering disampaikan. Kalau ada acara-acara keluarga, biasanya misalnya kalau saya habis jaga kan ngantuk, ada acara keluarga, pernikahan atau apa, saya tetap usahakan juga ikut berangkat misalnya. Bagian meskipun saya di jalan itu nanti tidur dan segala macam itu ya. Ini contoh-contoh aja ya. Contoh itu bukti bahwa kita berusaha untuk menyeimbangkan bahwa kita tidak terpisah dengan keluarga kita. Kemudian komunikasi juga dengan pasangan kita juga itu penting agar, kalau saya dulu Pak, di semester awal tuh setiap jaga istri saya setiap jadwal makan malam istri saya itu ngantar makanan.
Wah, ya. Itu trik saya sama istri Ngirit tur ketok romantis. untuk tetap dekat. Meskipun kan jaga kan nyambung tuh sampai besok, sampai sore, baru habis itu besok sore pulang kan capek tidur dan segala macam. Nah itu pas menyempatkan bawa ransum makan. Kalau makanan dari kiriman istri kan rasanya berbeda dengan makanan yang ya kita jajan misalnya. Itu karena benar waktu semester awal tuh susah di situ. Kemudian komunikasi, dan saya sama dengan Mbak Mukti, istri saya tidak pernah jauh-jauh dari saya, sehingga saya tidak punya pengalaman yang LDR yang jauh begitu, masih belum masuk di saya bagaimana caranya membangun komunikasi supaya tetap dalam kondisi dekat saja kita dengan kesibukan sendiri-sendiri itu kuantitas pertemuan ya sangat minim. Terus kemudian benar tadi kita mungkin bisa nanya dengan senior atau mungkin dengan staff yang mungkin kita anggap dekat ya. Sampaikan saja. Lebih baik ada orang lain itu tahu daripada kita pendem kemudian nanti tiba-tiba nanti jadi bermasalah. Lebih baik disampaikan, nanti kan biasanya nanti akan diupayakan supaya tetap ada jalan keluar pasti. Mungkin nanti teman-teman ada yang bantu, mungkin staf juga ada yang bantu, atau mengkomunikasikan dengan keluarga kalau misalnya ini ya, kadang-kadang kan cuma masalah beda persepsi saja, bukan memang masalah ini, cuma masalah beda persepsi, beda pandangan. Yang satu merasa tidak pernah diperhatikan, yang satu kita kan lagi sekolah, sibuk dan segala macam. Nah ini mungkin yang perlu dikomunikasikan di situ. Kalau diri saya itu kayaknya Pak Wahyu. Iya. Ya ini terkait dengan dinamika keluarga ya. Memang ya namanya sering saya sampaikan juga, keluarga itu seperti tanaman yang harus selalu dirawat ya. Memang kalau kita tantangan utama ketika sekolah itu apalagi sudah keluarga atau harus terpaksa LDR gitu ya. Ya mungkin nanti bisa jadi pertimbangan bagaimana caranya ya mengkomunikasikan tadi ya. Itu yang sangat mungkin berat juga ya untuk kita. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ke chat lagi, Pak Dr. Anang. Ada berapa ya? Yang pertama pertanyaannya ini cukup menarik nih Pak Mbak Mukni. Ada hal khusus nggak kalau bagi yang perempuan milih spesialis? Ya, ini moga jenengan ini yang perpisauan mungkin bisa cerita perpisauan ini. Ya. Baik. Saya kira kalau di apa ya, tergantung masing-masing orang ya. Di kami juga banyak yang wanita yang masuk bedah ya. Tergantung semuanya saya kira sama. Jadi pertama adalah keinginan, yang kedua kesempatan yang ada, kemampuan, dilihat aja kemampuan, jujur aja. Kalau kalian memang suka di bedah, kenapa tidak bedah? Bedah sangat, dan biasanya di bedah itu sangat menyayangi wanita, sangat melindungi gitu loh. Jadi akan dijaga itu, kita akan jaga korps kita akan jaga bahwa tidak akan ada yang macam-macam dengan kalian, meskipun itu di bedah. Jadi kita saling menjaga. Sama dengan ketika kalian di anak juga begitu. Saya kira wanita tergantung tadi ya, kemampuan kalian bagaimana. Kalau memang suka dengan pisau, silakan. Ya, kalau memang analisisnya bagus, silakan. Kemampuan, kemudian tadi kesempatan. Kalau misalnya di daerah dapat beasiswanya anak, ya kenapa nggak diambil, ya kan? Ya. Artinya apa? Nanti Allah akan ngasih rezeki di situ. Nanti Allah akan memberi kenikmatan atau kebahagiaan di bidang itu. Kalau memang istilahnya pekerjaan yang memanggilmu itu. Kalau kita jangan egois bahwa saya harus jadi bedah, enggak. Tapi apa ya? Kan kalian sudah jadi dokter. Dunia kedokteran sudah dipegang gitu ya. Tinggal ini mau kemana? Apa selamanya jadi dokter umum atau mau jadi spesialis atau jadi peneliti atau apa, terserah kalian kan bisa punya kemampuan. Nah, untuk memilih perempuan atau tidak, saya kira sama aja. Ya kalau kalian di bedah ya ceritanya paling 6 bulan pertama itu aja main bola. Kalau nggak suka main bola ya nyiapin minumnya ya. Jadi artinya itu bisa diterima itu loh. Asal kalian
tesnya masuk, kemampuan ada, dan akan menikmati kalau kalian memang suka di sana. Tidak harus ya, tidak harus apa kalau perempuan di kulit kelamin tidak harus itu. Jadi harus kecantikan aja tidak. Semuanya bisa nerima. Saya kira itu. Silakan. Oke, Dokter Anang ada masukan? Ya, intinya komunikasi mungkin ya kalau perempuan ya. Semoga lihat situasi kondisi. Kalau sudah nikah. Kalau untuk spesialisnya sendiri, saya pikir sekarang ya tidak ada dikotomi. Ya semua bisa masuk kemana saja. Dulu bayangannya kalau misalnya obgyn misalnya itu sebaiknya kalau perempuan obgyn jangan bedah misalnya, kan ternyata ya enggak. Sekarang sudah terbuka semuanya, mana yang sesuai kemampuan. Hanya memang kalau yang sudah berkeluarga ya tidak cuma yang perempuan, yang suami juga harus rundingan dengan istri sama. Yang istri juga harus rundingan dengan suami. Yang penting tahu nanti konsekuensi baik selama sekolah atau setelah sekolah. Setelah sekolah kan nanti berarti misalnya kalau dunia yang dokter umum dengan dokter spesialis pasti polanya berbeda, pola kehidupan untuk praktek dan segala macam berbeda di sini. Saya pikir tidak ada ini sekali, tidak ada spesifik yang di mana. Yang penting sesuai kemampuan, dan kalau sudah berkeluarga dirundingkan dengan keluarga. Dari saya mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Coba lihat di itu lagi, Dokter Anang, ada yang belum kejawab enggak ya di chat? Kayaknya hampir semua sudah, Pak. Sama ya, intinya motivasi sama itu. Saya kira semuanya hampir ya, intinya ya ternyata itu ya, lika-likunya luar biasa ya teman-teman dokteran. Ada tadi Dokter Anang cerita, wah sampai ketiduran. Koas ketiduran di tempat VK berarti ya Dokter Anang waktu kelahiran. Yang lain pada pergi. Ya emang inilah ya lika-liku, dan kalau ini yang teman-teman yang sudah jadi dokter, sudah kuliah dokteran ya itu gambarannya seperti itu. Dan juga mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin masih SMA ya, masih mau milih-milih ya, emang kalau sudah menentukan dokter emang harus all out ya, dalam arti emang capek ya. Jangan melihat Dokter Anang sekarang sama Dokter Mukni sekarang ya. Jangan dilihat mobilnya sekarang sama ya perginya kemana Dokter Anang ya. Tapi lihat perjuangannya ya, yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau kita ngelihat mobilnya sekarang ya, kalau Dokter Anang mobilnya banyak karena gonta-ganti naik ojol. Mungkin ya mobilnya ya. Tapi kalau dilihat FB-nya tahu-tahu di Polandia, di Jepang ya gitu, atau yang lainnya. Jangan dilihat itunya yang sekarang ya mungkin teman-teman sekalian. Tapi tadi sudah diceritakan, ternyata lika-likunya luar biasa ya, dan pengorbanannya juga luar biasa ya, sehingga apa yang tadi disampaikan bisa jadi motivasi ya. Ternyata mungkin ada teman-teman yang baru koas mendapatkan suatu hambatan sedikit aja sudah ambruk, itu ya perlu dilatih mentalnya lagi ya. Atau teman-teman yang sedang di internship atau persiapan sudah PTT atau sedang mulai bibit-bibit ngumpul ke sangu untuk sekolah ya, jangan putus asa ya. Tadi sudah ada gambarannya ya. Ternyata ibaratnya uang sakunya hanya untuk 1 semester 2 semester ya Pak Muki ya. Maju ya, ternyata bisa terus sampai selesai ya. Itu ya emang harus di dalamnya ternyata ada suatu yang perjuangan yang luar biasa ya sampai sekarang ini. Saya kira mungkin itu saja ya Dokter Anang, Dokter Mukni. Ya, nanti mungkin dari panitia atau dari program wilayah Jawa Tengah bisa menghadirkan profesi yang lain ya. Nanti biar kita terkadang orang sekarang kedokteran semua sehingga mahal ya, swasta buka fakultas dokteran ya. Ada teman yang katanya ini kemarin 500 juta Pak. Wis masuk anak pengen di swasta sampai gitu, itu baru masuk ke FK-nya dan waktu dokter umumnya ya. Ada kemarin ngechat ke saya teman, waduh anakku kurang keterima ngopo ya Pak, apa sumbangan kurang gede ya. Ini juga ya. Jadi monggo ini
nanti mungkin dari program ini bisa memfasilitasi ya profesi-profesi lain yang mungkin bisa jadi pilihan ya, karena juga banyak ya profesi kesehatan yang lain ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, ini tanpa terasa sudah hampir 2 jam ya, hampir 2 jam kita ngobrol ngalor ngidul ya. Dokter Mugni mungkin Dokter Anang kita memang Sabtu libur ya. Dokter Mugni juga mungkin libur ya Sabtu, jadi ya ini waktu luang. Ini malah teman-teman lain yang mungkin masih di puskesmas disambi pelayanan ya, selamat bekerja ya, melayani ya, kita berdoa semua ya. Pandemi segera berlalu ya, ini makanya acara ini saya berharap ya walaupun kita di rumah saja ya, atau di tempat masing-masing bisa melahirkan semangat ya, semangat motivasi ya untuk terus belajar ya. Jangan terus takut karena corona kan banyak ini teman-teman yang koas kan terus di lockdown karena takut ketularan. Saya berpikir malah kok di lockdown nggak belajar, justru malah harus belajar itu ya. Tapi karena emang tanggung jawab pendidikan nggak besar ya, nggak mau dalam arti kecolongan ya, maka yang aktif mungkin hanya PPDS saja ya, koas pun harus ditarik ya sampai. Tapi itu real ya, real tantangan kita nanti kalau jadi dokter. Nah, kalau pas ketemu pandemi seperti ini gimana ya, Dokter Mugni ini 5 kali di swab, dok, wah luar biasa itu, wah saya ini di swab sekali aja udah, wah dari hidung sini sampai belakang ya, cotton budnya 1 kilan, wah ya itu satu resiko ya, emang selain tadi ya terkait dengan dokter ternyata juga emang ada resiko ya untuk jadi dokter juga ya, mungkin ya semuanya namanya profesi ada resiko. Saya kira itu aja mungkin ya teman-teman sekalian, besok lain kali disambung. Terima kasih pada Dokter Anang Giri Mulyo dan Abdullah Mugni Rozi ya yang berbagi inspirasinya di pagi jelang siang ini ya, mudah-mudahan akan memberikan inspirasi pada teman semuanya ya. Monggo sudah dikembalikan ke jenengan untuk merencanakan ya. Kalau saya berpikir ya namanya sukses nanti ya jenengan sendiri yang membuat kriteria suksesnya. Kalau nanti harus seperti Pak Anang atau harus seperti Dokter Mugni itu juga akan repot. Saya kira itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin selama memandu acara ini ada kesalahan dan juga dari seluruh kru ya. Nah, tadi ada sedikit gangguan ya. Saya kira itu ya dinamika kita ya, karena sudah namanya online gini nggak tahu siapa yang masuk, bisa semuanya seperti itu ya. Mohon maaf sekali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, matur nuwun Dokter Wahyu, matur nuwun Dokter Mugni. See you next time. Kita ketemu lagi. Ditunggu sharingnya nanti ya yang lain. Tutup monggo Dokter Anang.